Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, kumaha damang? Alhamdulillah ya teman-teman, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Jika ada teman-teman yang sakit atau saudara atau keluarga yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, semoga Allah berikan kesehatan seperti sedia kala agar bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Teman-teman, sekarang teman-teman sudah kelas 4 ya. Bertemu lagi dengan Bu Leni meskipun melalui pembelajaran jarak jauh. Semoga tidak mengurangi semangat teman-teman untuk tetap belajar ya. Teman-teman nanti teman-teman harus diperhatikan videonya ya nak ya. Jangan di skip, jangan dilewat-lewat. Ada penjelasannya. Ibu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar teman-teman paham tugasnya apa ya dan mengerjakan apa ya teman-teman ya. Hari ini kita belajar mengenai hirup sauyunan. Hirup sauyunan itu artinya hidup rukun ya. Di dalam kehidupan sehari-hari kita harus hidup rukun. Dengan siapapun kita harus hidup rukun. Tidak boleh menyendiri ya. Tidak boleh berantem. Lihat gambar nomor 1. Gambar 1 itu hirup nyorangan atau hidup menyendiri. Nomor 2 gambarnya itu sedang berantem. Berantem itu gelut ya bahasa Sundanya. Gambar nomor 3 adalah gambar yang bagus ya. Rukun, mereka sama-sama berangkat ke masjid ya. Dina kahirupan sapopoe jeung saha wae urang kudu akur jeung sauyunan kawas hirup sireum itu semut ya. Semut itu dimanapun hidup rukun, bertemu dengan temannya selalu salaman. Nah, kita sebagai manusia masa kalah dengan semut? Semut saja kalau bertemu dengan temannya salaman, apalagi manusia ya yang memiliki akhlak, yang memiliki akal dan pikiran yang lebih baik dari hewan ya. Manusia itu memiliki akal dan pikiran. Nah, semut pun hidup bergotong royong ya, tidak menyendiri. Urang ulah hirup nyorangan, kita jangan hidup menyendiri. Lihat gambar 1 ya. Nah, di sini teman-teman di buku paket juga ada pupujian ya, pupujian yang judulnya hirup ulah nyorangan. Nah, pupujian ini biasanya harus dikawihkan atau dinyanyikan. Pupujian ini biasanya dikawihkan di masjid ya, sambil menunggu adzan maghrib atau adzan sholat lainnya ya. Nah, Ibu nanti akan berikan contoh bagaimana cara melantunkannya ya. Teman-teman nanti ikutin ya lagunya, nadanya. Ini akan Ibu ambil sebagai penilaian KI 4 setelah tema 1 ini selesai ya. Teman-teman dengarkan dulu. Mun hirup urang nyorangan moal aya nu marengan poek taya nu nyaangan matak jauh paninengan hirup ulah mumusuhan pagirang-girang tampian jeung batur silih tulungan ngarah angger sauyunan mungguh dina kahirupan tangtu aya pacogregan ulah nenden kagok
gorengan, mun salah silih eledan. Nah, teman-teman kira-kira seperti itu ya lagunya ya. Teman-teman hafalkan nadanya, hafalkan liriknya. Nanti akan Ibu ambil penilaian keempat di akhir tema satu ini. Nah, di sini yang bawahnya itu adalah terjemahan dari bait pertama, menghirup urang-urangan jika kita hidup menyendiri. Nah, di sini ada terjemahannya ya, nanti teman-teman baca sendiri. Nah, ini juga ada bait kedua dan bait ketiga ya. Nah, teman-teman ada latihan 1 ya. Latihan 1 itu teman-teman nanti tulis jawabannya di buku tulis, boleh di buku paket juga boleh. Kerjakan latihan 1-nya. Sebelumnya dengarkan dulu teman-teman. Ibu akan terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia supaya teman-teman bisa menjawab pertanyaan dari latihan 1 ini ya. Pertanyaan nomor 1, bakal kumaha lamun urang hirup nyorangan. Jadi apa akibatnya kalau kita hidup menyendiri? Ya, itu nomor 1. Nomor 2, naon sababna hirup ulah mumusuhan? Apa sebabnya hidup jangan bermusuhan? Kemudian nomor 3, kumaha ngarah hirup angger sauyunan? Bagaimana supaya hidup tetap rukun? Ya. Kemudian nomor 4, naon sababna urang ulah nenden kagorengan? Apa sebabnya kita tidak boleh menyimpan kejelekan ya, menyimpan kejelekan di dalam hati atau dendam itu. Kenapa sebabnya kita tidak boleh menyimpan kejelekan? Nah, nomor 5, kunaon pangma urang kudu silih eledan? Apa sebabnya kita harus saling mengalah? Ya, untuk jawabannya ada di jawaban yang ini ya teman-teman, sama ini yang bait pertama ya. Teman-teman nanti tinggal diisi jawabannya saja. Boleh di buku tulis, boleh di buku paket. Kirimkan ke wali kelasnya masing-masing ya teman-teman ya. Ibu akan menjelaskan mikawanoh pupujian atau mengenal pupujian. Materi selanjutnya mengenal pupujian. Pupujian asal kecapna tina puji. Jadi pupujian itu berasal dari kata puji yang diberi awalan pu dan akhiran an ya. Diberi rarangken hareup jeung rarangken tukang. Pupujian hartina ngedalkeun kecap nu ngebrehkeun kahadean atawa kapunjulan. Jadi pupujian itu artinya mengungkapkan kata-kata yang menggambarkan kebaikan atau keagungan. Keagungan siapa? Keagungan Allah ya. Pupujian kaasup puisi nu eusina rupa-rupa puji, doa, pepeling jeung pangajaran. Jadi pupujian itu termasuk puisi yang isinya berupa pujian, doa, dan nasihat dan pengajaran ya. Ajaran untuk diri kita sendiri, untuk mengingat kita bahwa kita hidup di dunia itu harus mengikuti aturan Allah ya. Tapi pupujian mah macana lain digalantangkeun, tapi dikawihkeun, biasana ngawihkeunna di masjid bari nunggu waktu sholat. Jadi pupujian itu bacanya tidak dibaca kencang, tetapi dikawihkan atau dilagukan. Biasanya dikawihkannya di masjid atau ya seperti sholawatan kan, ya seperti itu ya. Baiklah teman-teman, rupanya pelajaran bahasa Sunda dicukupkan sekian dulu ya. Silahkan nanti kirim jawabannya saja ke wali kelasnya masing-masing. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.